Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia mencatatkan sejarah baru di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Ini menjadi tonggak sejarah Republik Indonesia yang meresmikan kota terencana bernama Ibu Kota Nusantara. Keceriaan terpancar jelas dari seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai momen-momen unik juga dipertunjukkan dalam persiapan upacara IKN. Penasaran seperti apa? Cetak Gol coba merangkum momen-momen unik upacara di Ibu Kota Nusantara sebagai berikut. Presiden Joko Widodo sapa pendengar di RRI. Momen unik pertama dipertunjukkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyapa para pendengar di Radio Republik Indonesia. Ini menjadi siaran perdana RRI di Ibu Kota Nusantara. Jokowi merasa senang karena bisa menyampaikan kabar ini ke seluruh masyarakat. Dalam ucapannya, sang Presiden juga mengabarkan mengenai pembangunan di IKN. Jokowi berharap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Sang Presiden bilang seluruh masyarakat dari Aceh hingga Papua harus mengetahui hal tersebut. Jokowi juga optimis Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa diresmikan di HUT RI ke-79. Presiden ke-7 Republik Indonesia ini berharap upacara bisa digelar pada 17 Agustus ini. Presiden Joko Widodo menyantap bakso bersama para menteri. Optimisme Presiden Joko Widodo bisa terlihat saat mengunjungi IKN bersama menteri. Di tanggal 11 Agustus yang lalu, sang Presiden meninjau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani membagikan unggahan Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Keduanya terlihat saling mengobrol sambil menyantap hidangan bakso di malam sunyi IKN. Sri Mulyani mengatakan momen kebersamaan ini dipotret saat baru tiba di Sumbu Kebangsaan. Gak cuma itu, sang menteri juga memotret Basuki Hadimulyono yang terlihat sibuk. Sri Mulyani bilang Pak Bas menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas pembangunan IKN. Momen genit Pak Bas panggil sayang Ibu Sri Mulyani. Momen kebersamaan Ibu Sri Mulyani dan Pak Basuki terus berlanjut saat berada di salah satu gedung IKN. Di sela-sela agendanya, Sri Mulyani menyampaikan pidato ke para menteri lainnya. Dalam pidato tersebut, Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Menteri PUPR yakni Basuki Hadimulyono. Uniknya, Pak Bas membalas pujian tersebut dengan ucapan yang gak terduga. Dengan nada bercanda, Pak Bas malah bilang ke Sri Mulyani pakai sebutan Ibu Sayang. Sontak hal tersebut membuat seluruh menteri ikut tertawa dan merasakan kebahagiaannya. Terima kasih Ibu Sayang. Mendapatkan pujian dari luar negeri. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara juga mendapatkan sorotan dari luar negeri. Basuki Hadimulyono mengatakan desain IKN mendapatkan pujian dari arsitek top dunia asal Jepang. Pak Bas bilang Kengo Kuma memuji desain IKN yang menjadi contoh pembangunan kota di dunia. Menurut Kuma, IKN sudah memenuhi sejumlah indikator berskala internasional. Pengusaha Uni Emirat Arab ini juga turut memuji progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Jokowi bilang MR Properties menilai IKN sebagai salah satu kota yang indah. Erick Thohir dan Mayor Teddy ngevlog di IKN. Momen kehangatan di Ibu Kota Nusantara juga dibagikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Dalam sebuah videonya, Menteri BUMN ini menyapa beberapa orang yang berada di dekatnya, termasuk Mayor Teddy Indrawijaya yang merupakan ajudan pribadi Prabowo Subianto. Pak Erick terlihat bahagia saat sedang berbincang bersama Mayor Teddy. Dia bilang kalau udara di IKN sangat segar apabila dinikmati pada pagi hari. Erick Thohir pamer progres lapangan bola di IKN.
Selain membagikan momen kehangatan, Erick Thohir pun menyampaikan perkembangan proyek IKN. Salah satunya adalah progres dari lapangan latihan yang akan digunakan Timnas Indonesia. Pak Erick mengaku sudah nggak sabar menantikan hasil akhir dari lapangan IKN. Pria kelahiran Jakarta itu mengatakan kalau proyek tersebut sudah memasuki tahap akhir ataupun finishing. Lapangan ini direncanakan akan selesai dan bakal diresmikan pada tanggal 7 Oktober nanti. Selain itu, Erick Thohir juga turut memantau beberapa fasilitas pendukung lainnya, termasuk pembangunan asrama atlet yang nantinya akan ditempati oleh para pemain. Presiden Joko Widodo motoran bareng influencer di Tol IKN. Dalam kesempatan yang sama, Joko Widodo juga berkesempatan menjajal tol di IKN. Sang presiden terlihat menggunakan pakaian dan jaket hitam layaknya anak motor. Nggak sendirian, Jokowi juga motoran bersama para influencer seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Raffi Ahmad ikut memuji IKN sebagai kota yang spektakuler. Kegigihan kuat paskibraka yang hampir pingsan. Pasukan paskibraka menjadi orang yang paling sibuk menjelang upacara 17 Agustus di IKN. Sebelum berangkat, sebanyak 78 calon paskibraka menjalani diklat di Jakarta. Berikutnya, para paskibraka tersebut langsung diterbangkan ke ibu kota Nusantara melalui Bandara Balikpapan. Karena kelelahan, dua anggota paskibraka terlihat hampir pingsan di istana. Beruntung rekan-rekannya berusaha tetap mempertahankan posisi mereka agar berdiri tegap. Unggahan ini mengundang komentar dari para netizen yang menyaksikan. Gak sedikit dari para warganet yang cukup kagum dengan kegigihan para paskibraka. BPIP tidak memaksa paskibraka lepas jilbab. Momen berikutnya datang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang disebut BPIP. Badan yang menaungi paskibraka ini sempat menyerukan aturan yang kontroversial. Yudian Wahyudi selaku ketua membuat peraturan untuk wanita paskibraka tidak menggunakan hijab. Alhasil mereka harus mengikuti peraturan tersebut saat acara pengukuhan. Yudian Wahyudi bilang melepas jilbab merupakan implementasi dari Bhinneka Ika. Aturan ini ditentang keras oleh sejumlah pihak yang dianggap nggak menghargai nilai agama. Namun aturan ini diubah setelah mendapatkan protes dari berbagai pihak. Yudian pun meminta maaf dan memperbolehkan paskibraka menggunakan jilbab pada upacara 17 Agustus. Akrobatik pesawat tempur di ibu kota Nusantara. Pemerintah juga menyiapkan tim akrobatik pesawat tempur oleh tim Jupiter Aerobic Team. Akrobatik ini bakal menambah suasana upacara di ibu kota Nusantara menjadi spektakuler. Menko Polhukam Hadi Cahyono menyebut tata cara militer ini hampir sama persis dengan yang ada di Jakarta. Rencananya akrobatik ini bakal menggunakan banner bendera merah putih. Bendera ini dibawa oleh helikopter militer dan dipastikan bakal dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Uji coba kereta otonom gratis. Uji coba kereta tanpa awak di IKN juga menghiasi momen menjelang HUT RI ke-79. Kereta listrik ini nantinya akan menjemput para tamu dan masyarakat yang hadir di upacara kemerdekaan. Kereta ini akan beroperasi di kawasan inti IKN yang berada di Jalan Sumbu Kebangsaan. Kereta tanpa awak ini dilaporkan mampu melaju dengan kecepatan 70 km. Kereta otonom ini juga diperkirakan akan menampung sekitar 300 penumpang. Menyiapkan hunian petugas upacara. Pemerintah juga sedang mengupayakan hunian terbaik untuk petugas upacara. Kementerian PUPR dilaporkan sudah menyiapkan 12 menara hunian untuk para petugas. Hunian ini menyediakan fasilitas yang sangat baik untuk dimanfaatkan, mulai dari 3 kamar tidur, dapur, serta fasilitas untuk menjemur pakaian. Kenaikan harga sewa mobil Fortuner. Semaraknya pemerintah menyambut IKN menjadi keuntungan tersendiri bagi para pebisnis.
Bisnis sewa mobil kecipratan berkah karena harga sewanya yang tiba-tiba mengalami lonjakan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Danum Kiswanto selaku owner pengusaha rental mobil. Danum Kiswanto bilang kenaikan ini sudah terjadi sejak awal Agustus yang lalu. Mobil Fortuner menjadi mobil yang paling diminati dengan harga sewa 2,5 juta sampai dengan 5 juta rupiah per hari. Gak cuman itu, harga sewa Alphard bahkan meningkat menjadi 25 juta per hari. Presiden Jokowi bahagia pindah ke IKN. Presiden Joko Widodo mengaku bahagia dengan berpindahnya ibu kota. Pasalnya, pria kelahiran Solo ini kurang betah saat berada di Istana Kepresidenan yang berada di Jakarta dan Bogor. Menurut Jokowi, istana negara tersebut sangat kental sekali dengan bau kolonial. Sebagai informasi, Istana Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan oleh pemerintah Belanda. Tarif sewa kamar hotel Nusantara yang melonjak. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di Hotel Bintang 5 Nusantara. Hotel ini sendiri bakal dipakai tamu-tamu penting menjelang upacara kemerdekaan 17 Agustus. Ari Putra Ervanto selaku Direktur Komersial Swiss Hotel menyebut tarif per malam di sana sangat dinamis. Untuk range harga per malamnya mulai dari 2,2 sampai 20 juta rupiah per malam. ASN pindah ke IKN akhir September. Aparatur sipil negara dikabarkan bakal pindah ke ibu kota Nusantara pada bulan September. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Otorita IKN Raja Julia Antoni. Dia mengatakan perpindahan ASN ke IKN dilakukan bertahap pada bulan depan. Hal itu menyusul dengan sudah rampungnya 12 tower rumah susun di kawasan ASN Hankam. Raja Juli sudah menyotorkan nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN pada batch pertama. Menurut laporan di batch ini, sebanyak 600 sampai 700 ASN bakal tinggal di IKN. Megawati absen hadiri upacara kemerdekaan di IKN. Prosesi upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara ternyata nggak akan dihadiri oleh Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima ini absen karena harus menghadiri agenda partai. Kabar ini disampaikan langsung oleh sang putri yakni Puan Maharani. Ketua DPR RI ini bilang dirinya akan tetap hadir dan sudah bertolak menuju ke IKN. Puan juga membantah anggapan miring dan memastikan kalau sang ibunda sehat walafiat. Pekerja IKN sulit dapat air. Momen unik sempat menimpa para pekerja konstruksi pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Dalam sebuah potongan video, mereka sempat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Saat itu terlihat kalau para pekerja sedang mengantri untuk membawa sebuah ember. Sontak aksi ini langsung menjadi perbincangan hangat para warganet. Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR gerak cepat untuk mengatasi hal ini. Dirinya mengaku sudah meningkatkan fasilitas air untuk para pekerja yang tinggal di hunian pekerja konstruksi. Jokowi pimpin apel kehormatan dan renungan suci di IKN. 17 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pasalnya, pemerintah menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus untuk yang pertama kali di ibu kota baru tersebut. Sebelumnya, Joko Widodo sudah memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kesuma Bangsa IKN. Apel ini dilangsungkan Jumat dini hari dan dipimpin langsung oleh sang presiden. Agenda ini dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan Indonesia. Acara ini dilakukan sangat khidmat dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kumas. Taksi dan mobil listrik disiapkan untuk tamu HUT RI di IKN. Otoritas IKN terus mempersiapkan HUT RI ke-79 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Sebanyak 5 bus dan 10 taksi listrik akan disiapkan untuk membawa tamu VIP saat berada di IKN. Bus tipe laksana buatan dalam negeri ini punya kapasitas paling besar untuk mengangkut 45 penumpang. Pada 17 Agustus, bus ini akan menjemput para tamu penting di titik yang telah ditentukan.
Kemudian juga ada 10 taksi Bluebird yang siap untuk mengangkut tamu jika ada permintaan. Erick Thohir ketemu teman SD di IKN. Momen persiapan upacara HUT 17 Agustus di IKN ternyata membangkitkan kenangan Erick Thohir. Menteri BUMN ini nggak sengaja bertemu dengan teman lamanya di ibu kota Nusantara. Dirinya sendiri datang ke IKN untuk memantau pembangunan training camp milik PSSI. Saat tengah berkeliling di area gedung, Erick nggak sengaja disapa oleh salah satu pekerja. Ternyata sang pekerja sendiri merupakan teman dari ketua PSSI ini saat duduk di bangku sekolah dasar. Keduanya pun melakukan perbincangan yang singkat hingga saling mengabadikan momen. Erick bahkan ikut bercanda dengan mengungkit rambut gondrong dari temannya. Konsultan. Ayo foto, kirim teman-teman SD. Teman SD ketemu di sini. Agus Harimurti Yudhoyono takjub upacara HUT RI di IKN. Berikutnya ada momen Agus Harimurti Yudhoyono bangga dengan upacara kemerdekaan di IKN. AHY menganggap prosesi ini bakal menjadi salah satu momen yang bersejarah bagi dirinya. Menteri ATR BPN ini juga mengikuti apel kehormatan dan renungan suci bersama Presiden Jokowi. Setelah itu AHY dipastikan hadir pada upacara kemerdekaan 17 Agustus di ibu kota Nusantara. Dirinya juga berharap jika upacara kemerdekaan RI ke-79 ini bukan hanya sekedar formalitas. Namun hari bersejarah di IKN ini bisa menjadi semangat baru untuk bangsa Indonesia. Paskibraka Aceh kembali kenakan hijab. Paskibraka Indonesia sebelumnya mendapatkan komentar negatif dari netizen tanah air. Hal ini terjadi setelah para pasukan pengibar bendera tersebut dilarang menggunakan hijab. Namun keputusan ini akhirnya direvisi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Momen tersebut dapat disaksikan pada sesi gladi resik yang dilakukan di ibu kota Nusantara. Paskibraka asal Aceh itu terlihat sudah kembali mengenakan hijab di latihan tersebut. Sebelumnya Pemda Aceh sendiri akan menarik wakilnya jika memang dilarang memakai hijab. Kuli proyek semangat bangun IKN. Bukan cuma pejabat yang mendapatkan sorotan, bahkan para pekerja proyek di IKN juga disorot netizen. Salah satunya dari postingan Heru Gundul selaku host acara Jejak Si Gundul di Trans 7. Dalam video tersebut dia nampak bersemangat merekam wajah para pekerja proyek IKN. Heru mengaku bangga dapat ikut berkontribusi membangun ibu kota Nusantara. Banyak warganet yang memberikan semangat kepada Heru dan kawan-kawan untuk bekerja lebih keras demi ibu kota negara. Hotel bintang 5 di IKN mulai beroperasi. Selanjutnya ada momen yang mengabadikan kemegahan dari Hotel bintang 5 di IKN. Swiss Hotel Nusantara sendiri kabarnya akan mulai beroperasi pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahkan 191 kamar yang tersedia di hotel tersebut sudah penuh dipesan oleh para pejabat. Hotel ini sendiri memasang tarif 2,2 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per kamarnya. Gladi resik di IKN yang berlangsung lancar tanpa hujan. Selanjutnya ada momen unik yang tersaji saat dilakukannya gladi resik di ibu kota Nusantara. Prosesi ini berlangsung lancar tanpa gangguan hujan sama sekali. Anehnya kejadian berbeda justru terjadi pada gladi resik di kota Balikpapan. Nampak para petugas upacara kemerdekaan RI di kota minyak ini harus berlatih di tengah hujan deras. Netizen tanah air bahkan sempat mengira bahwa kejadian ini berlangsung di IKN. Itulah ulasan momen-momen unik upacara di ibu kota Nusantara baru. Bagaimana pendapatmu? Apakah upacara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN berlangsung dengan meriah dan penuh momen bersejarah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.